Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Fahmi Andrian bisa hadir kembali bersama Anda di Dialog Arah Angin untuk malam hari ini. Pemirsa, polemik pemungutan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif LMK ini yang menyasar berbagai pelaku usaha seperti restoran dan hotel menimbulkan kontroversi. Banyak pelaku usaha yang merasa pemungutan royalti berjalan secara semena-mena. Nah, salah satu yang disoroti adalah LMK memungut royalti dengan menarik mundur sejak Undang-Undang Hak Cipta 2014 disahkan. Nah, tanpa meninjau ulang bagaimana suatu lagu diperdengarkan di area komersial seperti restoran dan juga hotel tentunya. Nah, sementara itu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN menanggapi polemik yang muncul setelah beredar kabar bahwasannya suara alam termasuk kicauan burung di restoran dan kafe juga dikenakan royalti. Keresahan ini dinilai terlalu berlebihan. Nah, salah satu tujuan tentunya pemungutan royalti ini adalah sejalan dengan visi LMKN untuk meningkatkan kesejahteraan para pencipta lagu dan pemilik hak terkait. Malam hari ini kita akan membahasnya lebih jauh tentunya bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio TVRI. Tentunya di sebelah kiri saya ada Mas Badai Holo selaku pencipta lagu dan juga Sekjen Aksi. Selamat malam Mas Badai. Selamat malam. Salam sehat Mas Badai. Siap, sama-sama. Iya. Dan juga di sebelah kanan saya ada Pak Maulana Yusran selaku dari Sekjen PHRI. Selamat malam Pak Maulana. Selamat malam. Dan juga nanti kita akan menunggu ya konfirmasi dari Ibu Novita Hardini selaku anggota Komisi 7 DPR RI yang nanti bergabung bersama kita melalui daring tentunya. Nah, saya ke Pak Maulana dulu ya, Mas Badai sebentar ya. Pak Maulana, ini menarik kalau tadi opening bahwasannya sekarang kicauan burung pun agak dikhawatirkan gitu ya. Dan banyak sekali bermunculan di media sosial bahwasannya memang ini sudah menjadi polemik yang cukup panjang dan harus segera dihentikan gitu. Tapi kalau PHRI menanggapi dari royalti yang isu ini beredar terus seperti ini, bagaimana Pak Mau? Ya, kalau bilang polemik ya dari suara burung, jangan suara burung. Nyanyi Indonesia Raya aja udah mulai khawatir orang sekarang kan karena disuruh bayar royalti. Terus akhirnya direvisi, diklarifikasi kembali. Nah, jadi begini. Sebenarnya pertama yang harus dipahamin dulu, ini kan edukasi ke masyarakat ini pasti penting ya, karena sejak kejadian migacuan ini jadi viral dan kemana-mana larinya saya lihat gitu loh. Kemana-mana itu bukan hanya menerjemahkan dari undang-undang tersebut ke masyarakat terkait masalah pemahaman royalti itu sendiri, tapi juga makin ke sini kok lembaga yang bentukan undang-undang ini yang sebagai lembaga penerima mandat untuk mengkolek royalti itu sendiri juga posisinya sekarang diragukan oleh si pemberi mandat, si pencipta itu sendiri. Kita lihat hari ini udah ada beberapa polemik yang di medsos ya, yang kita lihat sendiri udah viral di situ, ada yang minta diaudit, ada yang keluar dari ini. Nah, ini kan menjadi satu dinamika yang cukup harus diperhatikan oleh pemerintah itu sendiri sebagai regulator. Jadi pemerintah nggak boleh tinggal diam atau membiarkan ini semua diterjemahkan oleh lembaga tersebut. Pemerintah harus hadir. Ingat loh, undang-undang itu adalah tanggung jawab dari pemerintah itu sendiri gitu loh. Lembaga ini dibentuk oleh undang-undang tersebut. Tentu kalau lembaga ini dibentuk undang-undang tersebut dan dia adalah satu lembaga penerima mandat untuk mengkolek duit dari masyarakat, ini harus akuntabel, harus clear, ya kan? Karena pada saat kami masyarakat atau pelaku usaha membayarkan ini, kita harus yakin dana yang dipungut ini sampai kepada si pemberi mandat tersebut, which is itu adalah si pencipta. Bukan berarti kalau dia nggak dapat mandat, kemudian dia boleh mengkolek dari kita gitu loh, karena duitnya itu kan dana titipan. Dana titipan itu nggak boleh dipakai dana operasional juga harusnya. Nggak bisa dong. Harus 100% diserahkan kepada si pemberi mandat itu gitu loh. Lah kalau operasional gimana? Ya kan macam-macam. Bisa dari iurannya lah, keanggotaannya dan seterusnya. Ini penting untuk transparansi. Karena kami dari pelaku usaha itu juga kita juga belum tentu putar lagu si A. Kita muternya lagu si B aja diulang-ulang itu kaset itu terus itu. Tapi yang dapat ternyata bukan si yang kita putar, itu juga menjadi problem. Terkait satu lagi yang jadi problem yang paling penting itu tarif. Ini permasalahan kalau tarif itu diterjemahkan oleh lembaga tersebut dengan satu kebijakan yang berbeda-beda. Sehingga bias dia di luar sana.
nggak akan pernah transparan dia, kecuali itu digunakan pakai sistem digital yang bisa si pencipta itu menyetel. Misalnya hari ini dia mau lagu dia yang ini dia tidak mau charge, ya kan? Sehingga dia bisa menentukan sendiri si penciptanya itu. Tapi kalau manual, tentu yang akan diberi kuasa ini akan bernegosiasi dengan si pelaku usaha. Tapi penciptanya tahu nggak? Yang jelas kita bisa menjawab bahwa kelihatannya banyak yang nggak tahu nih. Kalau tahu berarti nggak ada polemik di sana kan begitu. Baik Pak Maulana, akuntabilitas dan juga nanti akan kita. Saya tahu bahwasannya kalau ini sudah dari berapa tahun yang lalu juga sudah ada ya. Masalah klasik. Sangat klasik. Tapi sekarang lagi booming-boomingnya nih. Karena ada itu kicauan burung sampai orang-orang sekarang UMKM juga udah kena gitu. Tapi mungkin Mas Bade bisa bercerita dulu tuh seperti apa sih jalannya sebenarnya dari royalti ini sendiri, Mas? Iya, jadi sama kalau kita narik lagi mungkin agak jauh ya, mungkin di tahun 70 gitu ya. Di tahun 70 itu sistem royalti bahkan belum ada pada saat itu. Jadi semuanya mungkin negosiasinya atau kontrak-kontraknya udah persetujuan masing-masing. Ada yang kontrak seumur hidup, lalu albumnya mungkin keluar dibayar flat pay aja di depan, tapi habis itu nggak terima keuntungan. Itu sampai terjadi masih di tahun 90-an masih ada yang begitu. Tetapi ketika ada produk Undang-Undang Hak Cipta tahun 87, lalu ada 92, kemudian sampai nanti di 2014, maka manuver-manuver royalti itu kan semakin banyak. Ya, jadi sebenarnya semakin terintegrasi dengan aturan, dan harusnya di 2025 ini setelah 11 tahun Undang-Undang Hak Cipta itu dikeluarkan, harusnya mereka lebih terintegrasi dengan teknologi. Harusnya lebih terintegrasi dengan teknologi. Nanti teknologi. Kita bahas itu, Mas, kita break sebentar ya. Dan pemirsa, nanti kami akan kembali lagi tentunya dengan pembahasan ini lebih dalam lagi selepas informasi yang satu ini. Jadi tetaplah bersama kami.